Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kembali kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang rutinitas yang boleh kita lakukan, tetapi semua hanya karena anugerah Tuhan. Itu adalah pilihan kita, dan itu adalah anugerah yang kita pakai, yang kita mau gunakan dengan sebaik-baiknya. Seperti Habel memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan Tuhan berkenan atas persembahannya. Biarlah pagi hari ini pun kita boleh memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, dan Tuhan boleh disenangkan oleh persembahan kita. Ya Allah, Engkau kerinduan kami. Apakah yang kita cari di dunia ini? Semuanya adalah semu, semuanya adalah sementara. Tetapi kekekalan yang sesungguhnya, yang sejati, hanyalah di dalam Dia. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandangmu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu, kebadian di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Engkau Allah kami, kerinduan hati kami. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandangmu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu, kebadian di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan yang baru. Sebab kasih-Mu Tuhan, sebab kasih setia-Mu lebih dari
kasih Bapa kami di dalam surga, dalam kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Dan kami rindu sekarang Kau berbicara kepada kami, sehingga benar-benar kami boleh mengerti isi hati-Mu dalam bagi kehidupan kami. Pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan, pakai kami semua sehingga kami boleh benar-benar memahami apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami sebagai umat-umat ketebusan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang siap menerima firman Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan saudara duduk kembali. Pagi hari ini kita memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk semua anugerah Tuhan yang luar biasa. Ini adalah salah satu bukti kenyataan bahwa kita beriman kepada Tuhan, bahwa kita betul-betul menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Pertanyaannya, bagaimanakah seharusnya iman itu dibuktikan dalam hidup kita? Bagaimanakah iman itu? Iman yang hidup, iman yang betul-betul mempunyai fungsi dan daya itu bergerak dalam hidup kita. Itu sebabnya mari kita akan membaca dalam bagian di dalam firman Tuhan yang akan memberikan sebuah pemahaman, dan kembali kita akan mencoba merenungkan bagaimanakah seharusnya iman kita nyatakan dalam hidup kita sehari-hari. Kitab Mazmur pasal yang ke-44, kita akan membacanya di dalam Mazmur pasal 44 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Mazmur pasal 44 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Bila mana saudara sudah mendapatkan dan sebentar akan ditayangkan di sini, mari kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras, dengan sungguh-sungguh kita membaca dan menghayatinya. Kalau sudah meyakini kebenaran firman Tuhan, katakan amin bersama-sama ya. Mazmur 44 ayat 7 kita baca 2, 3. Sebab bukan kepada panahku aku, dan teladanku pun tidak memberi aku kemenangan, tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau saudara memperhatikan bagian ini, pasti saudara akan bertanya-tanya, apa sebabnya, mengapa pada ayat yang ke-7 yang kita baca mengatakan, sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan bukan kepada pedangku memberi aku kemenangan. Kalau seorang yang sedang bertempur, kalau seseorang sedang berperang, maka selalu yang menjadi andalan untuk kemenangannya, selain daripada karakter, selain daripada kekokohan dalam hidupnya, pasti adalah alat-alat yang membantu dalam peperangan. Kalau zaman dahulu, pedang. Selain pedang, mungkin juga panah dan segala sesuatu yang lain. Tetapi dikatakan, mengapa aku tidak mengandalkan? Mengapa aku tidak percaya? Aku tidak menaruhkan segala sesuatu karena panahku dan kepada pedangku. Saudaraku sekalian, kalau saya membaca Mazmur pasal 44, ini merupakan bagian daripada buku yang kedua dari kitab Mazmur. Nah, dalam buku yang kedua ini ditunjukkan bagaimana perjalanan umat Israel. Kalau sudah membaca Mazmur pasal 44 itu ada yang membaginya dalam 4 bagian, ada yang membaginya dalam 5 bagian. Tapi intinya pada bagian yang pertama menunjukkan bagaimana umat Israel adalah umat yang ditentukan oleh Allah, dipimpin oleh Allah, dan merasakan naungan, merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bayangkan, keluar dari Mesir, masuk ke Kanaan, itu tidak mudah. Jumlah yang banyak, sumber yang sedikit, mereka kerjanya hanya jalan. Coba bayangkan. Tetapi penyertaan Tuhan luar biasa, sehingga dalam bagian yang pertama
memuliakan Tuhan, mengenang betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan ini biasanya yang selalu terjadi dalam kehidupan kita ketika kita menjadi anak Tuhan. Pada awalnya ketika kita merasa bahwa kita adalah orang-orang yang beruntung karena Tuhan sudah menebus kehidupan kita. Kita menjadi anak-anak Tuhan, kita dibebaskan dari dosa dan mempunyai hak waris menjadi anak Allah untuk kelak mewarisi surga. Luar biasa. Semua orang merasa damai, sejahtera, sukacita. Tapi pertanyaannya, apakah itu akan terus menggejolak dan terus ada dalam hidup kita? Karena pada bagian berikutnya ternyata ketika mereka menghadapi tantangan, ketika mereka menghadapi musuh-musuh, apakah mereka mau tetap bersandar, beriman kepada Tuhan? Ketika mereka menghadapi lembah-lembah kekelaman, pada saat ini kalau sudah membaca judul dalam Mazmur 44, jeritan bangsa yang tertindas. Ternyata pada saat itu mereka sedang dalam kondisi yang sangat terpuruk. Mereka dalam kondisi yang sangat tertekan, sehingga mereka menjerit. Mereka mengatakan, kenapa? Bagaimana ini bisa terjadi? Di manakah Allah? Mengapa? Di manakah Dia? Mengapa dalam jeritanmu, dalam kesesatanmu, dalam situasiku, Tuhan seolah-olah diam? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau saudara menghadapi situasi seperti ini, ketika mereka sedang tercerai-berai, mereka dibuang, mereka dipermalukan, sehingga mereka merasa seolah Tuhan sedang meninggalkan mereka. Tahukah saudara, saat itulah saat di mana Tuhan sedang menguji mereka, adakah imannya tetap teguh kepada Tuhan atau tidak? Tetap mau setia sama Tuhan atau tidak setia? Sangat mudah bagi kita untuk setia kepada Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan ketika semua jalan baik, ketika semua beres-beres saja, semuanya manis, hubungan satu dengan yang lainnya rasanya indah, dan kumpulan itu rasanya begitu indah. Itu sebabnya mengapa orang Israel pada waktu itu punya satu simbol untuk menyatakan iman mereka dengan jalan apa? Ketika mereka pergi ke Yerusalem, berkumpul di rumah Allah, dan itu satu perkumpulan yang sangat besar. Mereka merasa sukacita. Wah, semua orang berkumpul di sana, luar biasa. Itu merupakan pernyataan iman mereka. Tetapi apakah iman yang semacam itu yang bisa terus berlaku? Ketika situasi tidak lagi menguntungkan, ketika situasi dan kondisi tidak lagi beres, mereka sedang tercerai-berai. Mungkin ada ayah yang di sana, ibunya di tempat yang lain, anaknya di tempat yang lain. Apakah itu situasi yang memungkinkan untuk tetap bersyukur? Saudara, sangat mudah ketika kita berkumpul bersama seperti ini, iman kita naik. Kita memuji, memuliakan Tuhan. Apalagi kalau suasana musiknya bagus seperti ini, yang memimpin pujian singernya, waduh, memuji Tuhan dengan hati. Jemaat betul-betul mengangkat seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Rasanya indah. Belum lagi kalau dibarengi dengan firman Tuhan yang menyentuh hati, yang bisa menggugah hati. Waduh, rasanya sukacita. Sangat mudah dalam situasi yang baik, yang beres, yang seperti itu untuk kita mengungkapkan iman kita, bersandar dan tetap percaya sama Tuhan. Tetapi persoalannya, iman akan diuji ketika situasi mulai berubah. Ketika situasi tidak lagi menguntungkan, ketika apa yang kita kerjakan tidak memberikan hasil, ketika apa yang kita rencanakan ternyata gagal, ketika sekarang apa yang sudah kita lakukan dengan sungguh-sungguh ternyata tidak mendapatkan respon yang baik, situlah
diuji. Itu sebabnya mengapa orang-orang Israel pada waktu itu mereka bisa memuji, memuliakan Tuhan ketika mereka berkumpul. Tetapi pertanyaannya, bisakah ketika situasi dan kondisi itu tidak sama? Bisakah tetap memuji dan memuliakan Tuhan ketika mereka harus tercerai-berai dan mereka tidak bisa beribadah lagi? Pemazmur ayat yang ke-7 mengatakan, itu sebabnya mereka sadar bahwa iman itu harus betul-betul punya landasan yang kokoh. Apa landasannya? Landasannya bukan sesuatu yang baik saja, bukan hanya ketika Tuhan menolong, bukan hanya ketika Tuhan mendengar, tetapi yang lebih penting, kita harus yakin. Beriman berarti kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Hidup kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita betul-betul menyadari dan mengakui bahwa segala sesuatu hanya karena Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Kalau itu yang terjadi, apapun boleh terjadi dalam hidup kita, kita tidak akan merasa kecewa. Karena kita tahu semua dari Tuhan, untuk Tuhan, dan semuanya hanya karena oleh Tuhan. Kalau karena untuk kita, karena kemampuan kita, kita akan berbeda. Ketika sesuatu tidak sesuai, kita akan merasa mangkel. Kenapa kok tidak begini? Kenapa tidak begitu? Itu sebabnya mengapa di sini kata landasannya segala sesuatu hanya oleh karena Tuhan, untuk Tuhan. Itu sebabnya mengapa dalam ayat yang ke-7 dia mengatakan, aku tidak akan mengandalkan pada panahku. Aku tidak mengatakan bahwa pedangku yang memberi aku kemenangan. Segala sesuatu itu hanya bisa terjadi karena Tuhan. Itu landasan iman yang harus kita lakukan. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pada posisi dan kondisi saudara saat ini, adakah saudara tetap bersyukur kepada Tuhan dan merasakan bahwa segala itu bisa terjadi hanya karena Dia? Bukan mengandalkan kekuatan, bukan mengandalkan sarana prasarana. Semua itu hanya ada karena Tuhan, dan itu adalah dasar iman yang kokoh. Dan ketika kita punya iman yang semacam itu dan kita terus tujukan kepada Tuhan, disitulah letaknya mengapa kekuatan akan muncul. Makanya dalam ayat yang ke-23, kapan iman itu yang seperti itu harus muncul? Kalau hanya muncul pada saat beribadah, bayangkan orang-orang Yahudi kalau pergi ke rumah ibadah setahun berapa kali? Halo, setahun berapa kali? Ingat? Sekali. Yang besar ada beberapa. Dalam hitungan cuma beberapa kali. Bayangkan kalau iman hanya muncul pada waktu beribadah bersama-sama, maka bagaimana dengan hari-hari yang lain? Itu sebabnya mengapa dalam ayat yang ke-7 dikatakan, ayat yang ke-7, sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi ayat yang ke-8, engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Itu yang pertama. Kemudian, dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Karena itu sebabnya aku mau memuji Allah, kami mau menyanyikan puji-pujian kami hanya setahun sekali. Amin, saudara. Halo? Ya. Setahun sekali. Dikatakan apa? Sepanjang hari. Sepanjang hari kami mau memuji Tuhan. Itu berarti iman itu harus terus bergerak, harus nyata dalam kehidupan kita dari hari ke hari. 7 hari dalam seminggu, 24 jam dalam sehari. Terus menerus iman itu harus muncul dan tidak boleh sampai hilang. Harus nyata kedekatan kita dengan Tuhan. Makin menyerah, makin terus bersandar kepada Tuhan dan menyerahkan kehidupan kita. Ingat, iman
menjadi kekuatan ketika kita berjalan melangkah bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya mengapa mari kita betul-betul mengatakan, Tuhan, dari hari ke hari aku mau menyerahkan hidupku. Jangan ketika hanya senang, jangan hanya ketika di rumah anak-anak nurut, maka kalau kita akan puji Tuhan, aku memuji kebesaran-Mu. Jangan hanya ketika pekerjaan semua. Di sini dikatakan ternyata ada banyak hal yang Tuhan seringkali izinkan. Untuk apa? Untuk memberikan satu test case. Adakah kita tetap setia kepada Tuhan? Tetap fokus utama kita kepada Tuhan, bukan pada kepuasan pribadi kita, bukan pada pikiran kita, bukan pada angan-angan kita, tapi fokus kepada makin hari makin dekat kepada Tuhan, makin hari makin akrab kepada Tuhan, dari hari ke hari merasakan, dan yang lebih penting kita merasakan kasih Allah dalam hidup kita, dan kasih-Nya ini kita bagikan kepada orang lain dengan jalan saling memahami, saling mengerti, saling mengampuni, saling menerima apa adanya. Itulah kunci ke perjalanan hidup iman Kristiani kita. Itu sebabnya suatu sekalian saya senang sekali dengan istilah yang sering kali dipakai 24/7, yang seringkali ini dipakai oleh toko-toko ataupun perusahaan yang menandakan bahwa mereka melayani 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Artinya gak pernah tutup, terus dibuka, siap melayani, welcome. Resikonya banyak, ya capek, ya sibuk, terus kemudian tenaganya juga terkuras, belum lagi masalah keamanan. Tetapi kalau kita ingin hidup dan itu terus-menerus bisa menjadi sumber dan menjadi kekuatan dalam hidup kita, itu ingat, iman pun harus terus-menerus dekat kepada Tuhan. Bukan cuma hanya sesekali ketika kita berdoa, kita beriman, kita menyatakan hidup kita bagi Tuhan. Bukan hanya ketika kita sedang membaca firman Tuhan, bukan hanya ketika kita sedang melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, tapi dalam setiap sisi kehidupan. Saudara yang masih sekolah, di dalam sekolah saudara tetap dekat dan memuliakan Tuhan melalui kehidupan. Saudara yang sudah berumah tangga, saudara yang sudah bekerja, apapun bidang yang saudara kerjakan, lakukan itu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Iman terus harus bertumbuh, makin mengenal kepada Tuhan, merasakan keindahan Tuhan dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Makin indah, dan itu saudara nyatakan dalam hidup saudara sehari-hari. Jangan hanya waktu senang, saudara siap membantu orang lain. Begitu hati gak senang, siapa kamu? Apa hakmu minta pertolongan? Jangan ketika kita senang, kita memberikan senyum. Puji Tuhan, selamat pagi. Tapi kalau ketemu Budiman, selamat pagi, senyum. Tapi kita hati montok. 24/7 artinya setiap saat, setiap waktu nyatakan Kristus yang ada dalam hidup saudara, bahwa saudara berserah kepada Dia dan saudara memuliakan Tuhan dalam seluruh kehidupanmu, sehingga Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Mari kita katakan, Tuhan, inilah hidupku yang ku mau serahkan kepada. Kita menyanyikan pujian yang menjadi satu pujian kita kepada Tuhan. Hidupku hanya berserah kepadamu Tuhan, karena Engkaulah Allah dan petunjuk kami. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dan kita katakan, Tuhan, inilah kami. Kami mau rindu datang kepadamu. Sambil kita menyiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, kita berkatakan, sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup.
kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Sekali lagi ku nyatakan sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Saudara sekalian, di hadapan kita ada tubuh dan darah Kristus yang sementara akan bersekutu dengan kehidupan kita. Melalui perjamuan kudus ini kita diingatkan kembali bagaimanakah kita seharusnya menjadi orang-orang yang beriman, karena Kristus sudah berkorban di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Dan kita siapkan hati dan pikiran kita sementara petugas akan tampil ke depan untuk melayani saudara. Maka firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, diambilnya roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan kamu. Demikian juga Dia mengambil cawan sesudah makan, Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab itu, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu harus memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang kembali. Mari kita datang sambil masing-masing kita menyelidiki hidup kita. Adakah iman kita sudah kita nyatakan? Adakah korban Kristus yang sudah menyelamatkan kita wujudkan dalam hidup kita sehari-hari? Bukan hanya sesekali, tapi setiap saat. Mari kita datang, Tuhan, berikan kekuatan kepadaku untuk aku boleh melangkah dalam jalan, untuk aku boleh menunjukkan imanku kepada siapapun yang ada di sekelilingku. Dan aku tahu Engkaulah yang sudah menyelamatkan kehidupanku. Mari kita datang kepadanya dengan sungguh-sungguh. Mari kita menyerahkan sepenuh kehidupan kita kepada Tuhan. Apakah ada di antara saudara yang ingin ikut ambil bagian tapi belum mendapatkan pelayanan? Kalau semua sudah, mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai kita kata, Tuhan, inilah komitmen kami, inilah rekomitmen kami, inilah komitmen ulang kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami dan terus menyatakan iman kami dimanapun kami berada, kapanpun kami berada, setiap saat, setiap waktu, hanya untuk memuliakan Engkau dan memuliakan nama-Mu. Mari kita datang kepada dengan sungguh-sungguh dan kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan yang memberikan kekuatan dalam hidup ini, sehingga benar-benar kehidupan kita dipakai oleh Tuhan menjadi alat untuk menjelaskan kemuliaan Tuhan. Kita akan kurnia sekali lagi. Kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu, betapa ku merindukan.
aku merindukanmu. Mari kita angkat tangan kita dengan roti di tangan kanan kita dan cawan kita taruh di dada kita sambil kita datang kepada Tuhan dan memohon kepadanya. Bapa, inilah kehidupan kami, inilah hati kami, dan inilah perjalanan hidup kami yang kami sekali lagi serahkan dalam tangan-Mu. Pakai kami Tuhan, berikan kami untuk berjalan terus memuliakan Tuhan, dan Tuhan menjadi segala-galanya dalam kehidupan kami. Itu supaya Tuhan kami serahkan kehidupan ini dalam tangan-Mu, dan kami akan bersekutu dengan tubuh-Mu. Inilah roti yang sudah dipecah-pecahkan, yang dibagi-bagikan untuk kalian semua. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus mari kita makan bersama-sama. Mari kita siapkan anggur pada tangan kanan. Agar dia lebih tinggi dari kepala kita. Seperti Tuhan mengatakan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kalian meminumnya. Itu sebabnya jawablah pertanyaan ini dengan suatu keyakinan. Bukankah cawan yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang berterima kasih kepada Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang di dalam surga, untuk anugerah dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Engkau mengingatkan kembali bahwa kami sudah ditebus dengan harga yang mahal. Dengan tubuh dan darah-Mu sendiri kami menjadi anak-anak-Mu. Dan saat ini Tuhan kami mau melangkah terus bersama dengan Tuhan. Pakailah kehidupan kami, pakailah seluruh kehidupan kami memuliakan Engkau. Saat ini Tuhan kami teringat untuk saudara-saudara kami semua yang saat ini Tuhan beribadah di rumah kami masing-masing. Karena situasi dan kondisi keadaan, dan kami yakin Kau kuatkan iman mereka, Kau berikan pertolongan dalam hidup mereka, sehingga dimanapun mereka berada, mereka tetap boleh memuji, memuliakan, dan menjadi saksi bagi Tuhan. Sehingga Kau mau tolong bila pandemi ini Tuhan boleh tetap menjadi Tuhan alat bagi kami untuk lebih mendekatkan diri kami kepada Tuhan, sehingga tidak ada hambatan dan halangan, sehingga mereka semua boleh ditolong oleh Tuhan, dan kami boleh lebih dekat kepada-Mu. Terima kasih. Kami juga mendoakan untuk saudara kami yang saat ini membutuhkan dukungan doa. Kami teringat untuk Bu Susi, Tuhan tolong berikan kekuatan dalam iman mereka. Kami berdoa untuk Cikliu. Kami juga berdoa Tuhan untuk Tuhan Tony dan Ferry. Tuhan sesuai dengan kebutuhan mereka, Tuhan tolong jamah kehidupan mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan anugerah dan berkat Tuhan. Bagi saudara kami yang lain yang tidak Tuhan saat ini sedang keluar kota, keluar daerah untuk urusan pekerjaan, Tuhan berkati dan lindungi mereka. Bahkan semua saudara kami yang ada di rumah pun, yang mengikuti acara Tuhan ibadah online ini diberkati oleh Tuhan. Mari saudaraku sekalian, angkatlah hati dan tanganmu kepada Dia untuk pulang menerima berkat Allah. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Pulanglah sekarang, terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya katakan amin. Immanuel, Immanuel, Tuhan beserta kepada kita. Immanuel, Immanuel.
kita memasuki saat teduh, mengambil komitmen dalam kehidupan kita. Ibadah selesai. Silakan saudara duduk, mengambil saat teduh. Ibadah selesai, Tuhan memberkati saudara sekalian, saling memberikan berkat satu dengan yang lain. Puji Tuhan.